Kan dalam hubungan antar manusia, kalau dia salah dengan orang, dia minta maaf dulu. Benar. Kan? Dalam hubungan dengan Allah, dia bertobat. Betul. Kan begitu. Tapi kalau korupsi, ini kan haknya orang-orang miskin. Betul, Pak. Dan orang banyak sekali. Cara bertobatnya gimana tuh, Ustaz? Itu dia, Pak. Kenapa saya tuh ketika ditanya, salah satu keadilan Allah itu adalah menciptakan siksaan neraka. Ya, Itu keadilan Allah, Pak. Contoh misalnya, Pak, sebelum kita bahas korupsi ya, karena korupsi lebih parah daripada ini. New Zealand itu ketika terjadi penembakan di Christchurch itu ada berapa meninggal? 49 kalau saya nggak salah. 49 meninggal, dan semua keluarga 49 ini, Pak, hadir di persidangan ketika orang nembak ini sudah ketangkep. Apa yang dia bilang? Kami ingin hukuman terberat buat orang ini, karena kami kehilangan orang-orang yang kami cintai. Ada bapak yang punya anak-anak, ada kakak yang punya adik, segala macam. Kami pengen dia dihukum terberat. Apa hukuman terberat yang bisa diberikan pada saat ini selain hukuman mati, Pak? Pertanyaannya adalah orang bisa mati berapa kali, Pak? Ada berat yang lebih berat. Gimana, Pak? Hukuman setengah mati. Ya. Jadi jangan sampai mati. Ada filmnya tuh, Pak. ada filmnya, tapi sadis jadi. Nah, sedangkan kita kan tetap harus manusiawi walaupun hukum orang mati, disuntik mati misalnya. Dia cuma bisa mati sekali, Pak. Kalaupun setengah mati cuma 2 kali, Pak, kan setengah. Nah, artinya cuma sekali bisa mati. Ketika satu orang, oke, ada 49 orang berderet nih. Dia berbaris. Satu orang, oke, saya sudah mendapatkan keadilan saya. Dia sudah dihukum mati. Dia balik. Masih ada 48 orang ngantri, Pak. Makanya di dalam Al-Qur'an labithina fiha ahqaba. Ada kemudian siksaan Allah itu adalah kekal di dalamnya selama bergenerasi-generasi. Labithina fiha ahqaba. Ketika saya baca, kenapa Allah nggak bilang selama-lamanya aja disiksa? Tapi Allah kasih tahu bergenerasi-generasi. Ada episode-episodenya. Kenapa? Itu untuk memberikan tambahan siksaan. Karena orang-orang disiksa di neraka nanti ada orang-orang khusus, Pak, yang benar-benar di dunia itu benar-benar level Fir'aun, benar-benar level jahat kayak gitu, benar-benar dia mati sekali nggak cukup, Pak. Benar-benar. Nah, maka kata Allah, maka orang-orang kayak gini akan disiksa dengan cara apa? Dia disiksa dan diberikan time frame. Kamu akan disiksa dari sini sampai sini, sehingga dia punya harapan, Pak. Itu setengah mati namanya, Pak. Punya harapan akan dibebaskan dari api neraka. Ketika selesai kemudian Allah bilang nanti ditambah lagi. Labithina fiha ahqaba. Maka kemudian itulah keadilan. Karena manusia nggak bisa adil, itu konsep apa ya, konsep samar di dunia. Kita bisa seadil-adilnya, tapi kita nggak akan pernah bisa adil karena kasus kayak tadi. Kalau ada orang-orang korupsi, bayangin, Pak, orangnya ada berapa banyak? 300 triliun. Makanya korupsi itu bukan maling, Pak, di dalam Islam. Maling itu hukumannya adalah potong tangan. Korupsi nggak hukumnya potong tangan, Pak. Karena kenapa? Karena merugikannya itu bisa menimbulkan perkara-perkara yang lain. Dari korupsi bisa muncul perzinahan, dari korupsi bisa muncul kemudian terorisme, dari korupsi bisa muncul perkara-perkara kerusakan alam dan segala macam. Ini korupsi. Kelaparan. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan korup itu adalah fasad, dan fasad ini adalah kemana-mana, Pak. Hasilnya kemana-mana. Maka kalau kita bilang dosanya seperti apa, ya tadi, kalau dosa misalnya dosa sama manusia kita bisa minta maaf. Dosa sama Allah bukan kita ngecilin, tapi itu lebih mudah karena lebih mudah nyari Allah daripada nyari manusia. Tapi kalau dosa korupsi, kita nggak tahu apapun yang dia lakukan. Mungkin kalau dia balikin duitnya itu belum tentu bisa untuk menyelesaikan. Yang mengerikan tuh korupsi itu juga bisa menghancurkan seru sekalian alam, Mas. Bukan hanya manusia. Yang ada di hidup di alam kan kerusakan lingkungan terjadi. Gitu-gitu. Itu minta maafnya gimana coba? Karena setiap dosa itu dikatakan korup. Jadi setiap fasad itu adalah dosa. Apapun itu, mau dia terjadi di lingkungan, mau dia terjadi pada manusia. Kan tugas manusia di dalam Al-Quran ada 2. Pertama adalah memanusiakan manusia, yang kedua adalah mengalamkan alam. Artinya menjaga alam dan menjaga manusia. Nah, artinya korup itu ada 2. Korup terhadap alam bentuknya sampah, kan sisa, kan waste. Nah, korup terhadap manusia ada waste-nya juga. Ya, waste itu semua kejahatan-kejahatan yang terjadi itu. Dan berasa kata korup itu artinya kan busuk. Betul. Busuk itu artinya gimana? Busuk kan menimbulkan bau. Ada proses yang berkali-kali menjadi jelek itu ya busuk gitu, bukan cuma satu tahap aja tuh. Dan yang lebih parah daripada busuk adalah membusukkan orang lain, Pak. Kenapa kemudian Allah katakan ketika ada satu orang membunuh orang lain itu sama seperti membunuh seluruh dunia? Karena satu orang yang membunuh tanpa dia bertanggung jawab atas kelakuannya itu akan menginspirasi orang lain, Pak. Oh, ternyata bisa ya, saya melakukan korupsi, terus kemudian saya diaudit, terus orangnya yang saya sakiti, bisa ya kayak gitu ya? Itu dibiarkan gitu aja, Pak. Besok akan muncul lagi. Berat sekali dosa-dosa orang berbuat korupsi. Seandainya orang itu sadar dan paham bagaimana korupsi itu dampaknya seperti itu, pastilah dia tidak mau berbuat korupsi. Dan belum lagi gini, Ustaz,
Orang berbuat korupsi kan bukan sekedar dampak ke orang lain, dampak ke dirinya juga berat. Betul. Kenapa? Karena orang berbuat korupsi yang Ustaz bilang soal integritas, bagaimana nilai dari suatu dirinya, itu kan dibangun dalam proses yang panjang. Betul. Dan itu seperti kristal yang disusun. Kalau rusak, hancur, memperbaikinya juga. Jadi hanya orang yang nggak berakal yang berbuat korupsi. Gimana Pak Bibi? Maksudnya tidak waras. Nggak waras. Saya akal pura-pura waras. Akal punya tapi dikit. Dikit. Atau punya tapi nggak center. Iya. Itu di beberapa teman disebutnya OD, Mas. Apa itu? Otak dikit. Otak dikit ya. Iya, artinya kalau menurut saya memang dalam kasus korupsi ini ada ini Pak, kemarin ada penelitian bahwasanya tubuh merespon pada kebenaran. Jadi kalau kita sudah mulai bohong, itu biasa tubuh merespon. Makanya ada lies detector itu kan ya. Karena begitu kemudian orang tuh berbuat maksiat apapun itu, badannya jadi limbung. Jadi mudah penyakitan, Pak. Iya. Contoh, ada orang minum khamar itu pasti berefek pada dirinya. Ada orang bohong itu berefek juga pada dirinya. Iya, termasuk korupsi berefek ya, korupsi juga berefek. Bahkan nonton film porno kan juga berefek. Iya. Berefek pada prefrontal lobe ya kalau nggak salah ya. Betul. Jadi kemudian dia cepat lupa, jadi kemudian dia cemas, anxiety dan segala macam. Orang-orang korupsi juga sama. Makanya kalau kita lihat ya nggak usah korupsi lah. Kalau korupsi kan khusus kalau kita bahas korupsi orang bilang pada duit ya. Tapi ada banyak korup yang lain, bohong, lalu kemudian berpura-pura tidak tahu padahal dia tahu apa kebenarannya, beralasan ini dan itu dan seterusnya. Itu di Jepang orang yang banyak bunuh diri adalah siapa? Orang yang nggak menemukan kedamaian pada dirinya sendiri, bukan kedamaian pada di luar. Karena itulah kalau saya secara pribadi, kalau saya disuruh untuk mengkonfrontasi kedamaian diri sendiri atau kedamaian di luar, saya memilih kedamaian diri saya sendiri. Orang di luar mau ngomong saya radikal, teroris, bodoh amat. Yang penting saya damai. Daripada saya bermasalah sama diri saya sendiri dan nggak bermasalah sama Anda, mendingan saya bermasalah sama Anda, tapi damai dengan diri saya sendiri.